Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Teman-teman, akhir-akhir ini ada satu berita yang banyak dibicarakan, yang menjadi buah pikir netizen, banyak dikomentari di berbagai sosial media. Bahkan sampai banyak public figure dan influencer yang menyinggung hal ini. Berita ini tentang seorang tokoh agama yang berperilaku kurang baik, yang memberi hinaan atau kata-kata kurang pantas kepada seorang pedagang. Nah, teman-teman, ketika kalian menemukan berita ini, ketika kalian membaca atau melihat video tentang kejadian ini, pernahkah kalian berpikir hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang berperilaku kurang baik, yang memberikan kata-kata hinaan atau kata-kata kurang pantas kepada orang lain? Nah, bersama saya Safira Ramadhani Mokodongan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila semester 1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan membahas mengenai hukum yang mengatur etika dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Nah, teman-teman, secara teoritis ataupun filosofis, etika dan hukum adalah dua entitas yang sangat berkaitan. Tetapi kedua hal ini berbeda dalam penegakannya. Etika sendiri adalah ladang atau tempat hukum ditemukan, dan hukum sendiri adalah sebuah aturan atau sekumpulan aturan yang telah diberi sanksi dan diformalkan. Nah, dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Nah, dalam konteks yang tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas. Makanya sebenarnya posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya sendiri, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, menghina orang lain itu dapat dikenakan pasal 310 KUHP jika dilakukan secara verbal. Dan ancaman hukumannya itu 9 bulan. Jika dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi seperti komentar-komentar di sosial media, dapat dikenakan pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. Nah, barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menghina seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang mungkin sudah benar kenyataannya seperti itu, tapi karena disebutkan oleh dia jadi banyak orang yang tahu, itu merupakan pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau bisa juga pidana denda paling banyak 4,5 juta. Nah, secara umum penghinaan itu adalah keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya, benar kebenarannya, namun bersifat memalukan atau seharusnya tidak diketahui orang lain.
Tapi karena diketahui oleh umum, gara-gara seseorang ini mendapat pasal 310 ayat 1 KUHP, dan kebalikannya apabila dituduhkan atau tidak benar, maka dia dianggap melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Yang sebagaimana dimaksud nama baik itu dikenakan pasal 311 ayat 1 KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan, misalnya dengan mengatakan kata-kata kurang baik seperti anjing, asu, atau goblok, bajingan, dan lain-lain lah, itu masuk pada pasal 315 KUHP yang dinamakan penghinaan ringan. Dalam UU ITE 2008, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari si korban itu sendiri. Namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UU ITE 2016, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan. Hal ini mengharuskan korban untuk membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Dan muatan norma penjelasan pasal 27 UU ITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PUU 7 2009. Dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum. Dan pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 yang telah saya sebutkan tadi sebagai genus delik yang menyaratkan adanya pengaduan, sehingga dapat dituntut. Harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, sehingga pasal tersebut juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut di depan pengadilan. Nah, teman-teman, berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, dalam pasal 310 itu mengatakan bahwa segala hal yang mencakup penghinaan itu, dan penghinaan itu teman-teman, menghina itu tidak harus bukan hanya fitnahan, tapi juga itu termasuk ketika ada suatu kebenaran yang memang sudah faktanya sedemikian rupa benar apa yang dikatakan, tapi hal ini memalukan dan seharusnya tidak diketahui oleh orang lain, tapi karena disebutkan dihina oleh satu orang sehingga banyak orang yang mengetahui hal ini, itu juga dapat dijatuhkan pasal 310 tersebut. Dan kalau telah dijatuhkan pasal 310 tersebut, itu seperti yang saya sebutkan tadi, akan mendapatkan hukuman paling lama itu 9 bulan. Nah, dari berita yang beredar, seorang tokoh agama yang seharusnya memiliki etika yang baik, attitude yang baik, tapi setelah digali banyak netizen yang menjadi penasaran tentang orang ini. Saya sendiri sebelumnya kurang mengetahui
tentang Gus itu, tokoh agama yang ternyata banyak riwayat masalah dengan beberapa orang lainnya, yang bahkan kepada istrinya sendiri. Ada video yang beredar, dia memperlakukan istrinya dengan kurang baik. Menurut saya itu perilaku kasar ya, meskipun dianggap dia orangnya memang seperti itu, atau mungkin ya istrinya saja tidak keberatan, kenapa kita yang pusing. Tapi sebagai seorang tokoh agama itu sudah seharusnya memberikan contoh yang baik, karena dia pastinya diundang di mana-mana, memberikan ceramah di kajian, di pengajian, di mana-mana itu dia tentunya menyampaikan hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan aturan agama. Tapi dia sendiri banyak aturan-aturan yang dia langgar. Jadi menurut saya tidak seharusnya seorang tokoh agama itu berperilaku sedemikian. Nah, ada juga yang mengatakan, saya sempat membaca di salah satu media sosial, salah satu komentar netizen, itu ada yang mengatakan bahwa kita tidak usah mempermasalahkan sikap si tokoh agama tersebut. Kita lihat saja hikmahnya, bahwa setelah kejadian tersebut, si pedagang itu yang dihina oleh tokoh agama ini, itu akhirnya mendapatkan banyak rezeki, akhirnya mendapatkan banyak pandangan dari orang-orang, yang banyak yang menjadi memandang orang ini, jadi notice si pedagang ini, sehingga mereka merasa iba dan memberikan banyak bantuan, sehingga si pedagang ini mendapatkan rezeki. Tetapi teman-teman, hikmah atau balasan itu bukan berarti kita melupakan bahwa yang dilakukan si tokoh ini tuh tetap salah. Kita tetap harus ingat bahwa setiap orang itu berhak untuk diperlakukan secara baik. Bukan hanya seorang pedagang, semuanya, semua orang, cleaning service, orang-orang yang membersihkan, orang-orang yang berjualan di pinggir jalan, orang-orang yang mencari nafkah dengan bersusah payah, itu sudah seharusnya diperlakukan dengan baik. Setiap manusia, setiap orang itu harus berperilaku baik dengan sesama manusia. Jadi bukan berarti dengan banyaknya hikmah di balik kejadian tersebut kita melupakan bahwa si tokoh agama ini sudah berperilaku tidak baik. Dia tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Dia harus meminta maaf. Dia harus meminta maaf dengan sudah ada video berita bahwa si tokoh agama tersebut sudah bertemu lagi dengan si pedagang tersebut, dan ia sudah memberikan permintaan maaf, dan permintaan maafnya juga sudah diterima oleh pedagang tersebut. Tapi kalau dilihat dari video tersebut, perilaku atau etika si tokoh agama ini tidak berubah, tetap mencerminkan perilaku yang tidak baik, kasar, dan terlihat sifatnya itu memaksa. Semacam dia meminta maaf tapi memaksa, tidak tulus, dan
Ya, kalau dilihat si pedagang tersebut juga semacam terpaksa gitu. Jadi hal ini malah menjadi pertanyaan baru gitu, apakah ini settingan atau benar-benar meminta maaf, atau hanya sekedar memperlihatkan kepada orang-orang di sosial media bahwa dia telah bertanggung jawab, dia telah meminta maaf, supaya mungkin tidak ingin dibahas-bahas lagi di sosial media. Dan itu tidak seharusnya seperti itu ya teman-teman. Permintaan maaf yang sebaik-baiknya permintaan maaf adalah permintaan maaf yang tulus dari hati, bukan sesuatu yang dipaksakan. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa siapapun kita, seberapa sukses pun kita, apapun jabatan yang kita miliki, tidak seharusnya kita memandang rendah orang-orang yang mungkin tidak seperti kita, tidak sesukses kita, tidak tidak seberuntung kita gitu. Meskipun sebenarnya semua manusia itu sama saja, tapi kita tidak boleh memandang rendah orang yang mungkin kalau dilihat itu di bawah kita, karena setiap orang tuh sudah memiliki jalannya masing-masing, sudah punya garis takdirnya masing-masing, punya rezekinya masing-masing. Dan alhamdulillahnya si pedagang itu sekarang banyak mendapatkan balasan dari apa yang dia terima. Dia banyak mendapatkan rezeki dari orang-orang baik, banyak yang bahkan memberikan tiket umroh ya. Dan teman-teman, saya mendapatkan kalimat yang saya baca dari komentar orang-orang itu, bahwa si pedagang tersebut tidak terlihat sakit hati karena dia sendiri juga tertawa dengan lawakannya si tokoh agama tersebut gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, pedagang tersebut tidak marah ya, dia karena memiliki hati yang lembut. Dia tidak mencari masalah dengan orang lain, atau mungkin dia merasa tidak punya tidak punya kelebihan yang bisa membuat dia berani melawan seorang Gus, seorang tokoh agama yang mungkin sudah dikenal banyak orang. Jadi dia hanya diam, dan tawaannya saja di video yang beredar itu tidak tawaan yang benar-benar tertawa teman-teman, itu seperti tertawa yang menyembunyikan kesedihan. Jadi kita tidak boleh kita tetap tidak boleh memberikan hinaan kepada orang lain, meskipun terlihat orang itu baik-baik saja, tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan. Mungkin dalam hatinya dia sedih, dalam hatinya dia sakit hati, dan mungkin dia sampai menyimpan dendam. Dan hati-hati dengan dendamnya orang-orang yang tersakiti itu, bahasanya akan pada kita sendiri. Dan bahasan itu tentunya kalau bahasanya itu dari Allah sendiri, kita tidak akan menduga itu, kita tidak akan mungkin kita pasti akan lebih susah dari orang yang telah kita hina tersebut. Nah, sekian pandangan saya tentang berita yang akhir-akhir ini beredar, berita yang akhir-akhir ini banyak menjadi buah bibir orang-orang, karena saya sendiri juga salah satu orang yang agak geram dengan berita-berita seperti ini. Seorang yang melakukan kesalahan, tapi ada saja orang yang membela dan membenarkan apa yang seharusnya tidak dibenarkan. Teman-teman,
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan tetaplah menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Swastiastu, Om Santi 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 Om.